Assalamualaikum. Kemarin kita udah ulas rekomendasi Asosiasi Jantung Amerika soal salah satu risiko fasting. Tapi mungkin ada yang terus nanya tuh, risiko-risiko fasting yang lain tuh apa yang sering disebut-sebut? Yaitu disebut-sebut oleh para pakar. Kalau sering disebut-sebutnya oleh para jomblo, itu biasanya nama mantan dan pujaan hati. Waduh, beda lagi urusannya sih itu, nggak usah dibahas. Di luar sana selain yang pro sama fasting, ada juga yang anti. Nah, di antara yang anti itu ada juga yang expert, yang pakar kesehatan. Kalau sekedar tukang bajigur sih ya seger sih kalau diminum lagi dingin. Tapi ini kan kita bukan sedang membahas soal minuman seger. Mungkin nanti kita coba sebutin sekalian gimana mitigasinya. Plus kita jejer risiko-risiko apa saja yang termasuk paling sulit untuk dimitigasi. Disclaimer-nya ini sekedar info dari berbagai sumber, tidak komprehensif dan juga bukan merupakan advice medis. Nomor 1, risiko gangguan jantung dan kardiovaskuler nih yang kemarin kita bahas. Nomor 2, refeeding syndrome. Ini beberapa kali kita juga udah ulas, bolak-balik malah yang ini ya. Nomor 3 yang pernah kita ulas lagi itu risiko muscle loss, peluruhan otot, pelemahan tulang sendi. Risiko yang ini terutamanya kalau fastingnya itu kelas berat, yang prolong atau extended fasting, atau yang ngarang sendiri secara ngawur. Nomor 4, terkait dengan refeeding dan muscle loss tadi, itu resiko nutritional deficiency gitu. Orang jadi kurang gizi, kurang vitamin, mineral tertentu. Ini bisa terjadi kalau fastingnya tidak diiringi dengan diet yang balance atau terlalu intens, terlalu sering. Nomor 5, resiko lain yang sering disebut itu kekurangan cairan, dehidrasi. Khususnya kalau fastingnya model dry fasting yang pantang minum sekalian. Cuman kalau yang sekedar fasting kayak ala muslim itu, insya Allah aman untuk orang sehat. Bahkan kelewat nggak bangun sahur sekalipun, dia itu sudah dipraktekin oleh miliaran muslim sedunia, termasuk oleh anak-anak dan manula selama 15 abad. Dan lengkap banget tuh ada kasus dehidrasi atau kenapa-napa. Nomor 6, hipoglikemia atau ngedropnya gula darah. Ini bahaya ya, tapi kalau orangnya normal-normal aja, ini amat jarang terjadi. Ini biasanya terjadi kalau dari awalnya memang udah ada gangguan metabolisme dan atau bersamaan dengan fasting dia minum obat suplemen tertentu yang mendampak ke mekanisme gula darahnya. Nomor 7, risiko umum lainnya, gangguan pencernaan. Bisa terus konstipasi, atau kerucuk-kerucuk diare, atau mahnya kumat, dan seterusnya. Umumnya ini jarang yang parah, tapi kalau terus dikombinasi dengan refeeding yang ngawur tadi, atau terus kena obat yang nggak pas, ujungnya bisa gala giba. Buat yang udah bertekad fasting, biasanya gangguan yang ringan itu diterima dengan kesabaran. Terus kalau gangguannya hebat, ya fastingnya itu dibatalin demi amannya. Ngomong-ngomong ya, takutan akan gangguan pencernaan, ini merupakan alasan yang paling sering diungkit-ungkit sama yang males fasting. Takut ginilah, takut gitulah, walau realitanya yang jantung sama peluruhan otot tadi lebih berat kelas resikonya. Itu malah jarang disebut, karena emang jarang banget sih kejadiannya dan bisa dimitigasi. Nomor 8, risiko lain yang nyambung dengan masalah perut dan pencernaan tadi, masalah ginjal. Tidak bisa dipungkiri, fasting itu di satu sisi memberikan istirahat kepada ginjal, tapi kalau durasinya over, dia itu memberikan beban lebih pada ginjal. Buat yang normal, kalau sekedar 20-24 jam itu sebetulnya cincai, tapi nggak semua orang itu ginjalnya normal kan ya. Nah, kalau titik awalnya itu ginjal udah ringkih atau gimana, itu jangan main asal fasting saja, mesti konsul dulu sama dokter profesional. Nomor 9, hampir pernah dialami oleh semua orang, resiko pusing dan pening sakit kepala. Seringnya ini terkait dengan gangguan pencernaan tadi, atau gangguan di perut juga, atau orang berasa kunang-kunang gitu ya, atau goyang kalau bangkit mendadak berdiri. Cuma kalau dasarnya sehat, ini jarang yang parah. Nomor 10, resiko lain yang sering jadi alasan batal puasa, itu lemes, loyo, shortage energi. Biasanya terjadi kalau mekanisme pembakaran lemak masih belum adaptasi dengan situasi puasa, atau bisa juga karena kaitan dengan gula ngedrop tadi. Bisa juga karena sugesti, bisa juga situasinya kayak orang berasan capek, malas ngapa-ngapain, fatigue kayak gitu, tapi ini jarang yang kelas parah, kecuali kalau gula darah ngedrop tadi itu memang bahaya. Nah, yang 10 itu semua bisa dimitigasi sebetulnya, atau bahkan untuk fasting yang kelas ringan itu relatif mudah untuk dimitigasi. Nah, terus ada nggak sih risiko-risiko yang kelas berat, yang kelas bahaya maut, yang susah dimitigasi? Ya, ada sih.
Khususnya ini kalau fasting yang kelas serius juga. Kalau sekedar fasting di malam hari sampai pagi gitu yang cuma 12 jam atau kurang dari itu masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau dry fasting siang kayak muslim atau yang kelasnya 16 jam ke atas atau extended fasting, beberapa hal berikut ini resikonya sulit untuk dimitigasi kalau kita maksain. Nomor 11 nih, kalau fasting di kondisi sakit. Nah, ini bahaya maut pertama. Itu kalau start awalnya udah kondisi sakit, misalnya belum mulai aja udah diare berat, atau gangguan gula darah, atau jantung nggak normal, ada indikasi sakit liver, indikasi batu empedu. Nah, ini nggak dianjurkan untuk puasa yang belasan jam atau lebih. Nomor 12, fasting dikombinasi dengan negativity. Kalau fastingnya itu diiringi dengan kondisi mental atau kejiwaan negatif, ini bisa percuma, benefit yang nggak dapat, bahkan bisa kenapa-napa juga. Masalahnya ini kadang nggak kerasa ya, jadinya sulit dimitigasi. Orang fasting gitu ya, sering kan ya, terasa terus moody, uring-uringan, gampang emosi, ada nggak sih? Banyak. Padahal kalau hormon stres meninggi, itu healingnya mandek, rugi jadinya. Untuk kondisi gangguan mental dan depresi tertentu, itu kondisi fasting juga bisa memperberat. Sama dengan nomor sebelumnya, ini namanya sakit tuh ya. Bisa juga bukan sakit fisik aja kan ya. Kalau fasting itu kelewat ekstrim, kelewat berat, dan atau kelewat sering, tadinya nggak apa-apa, efeknya juga bisa menimbulkan negativity. Hati-hatilah, jangan mentang-mentang ngerasain enak, terus digaspol, tanpa tahu ilmunya, ujungnya malah bisa cilaka. Yang nomor 13, risiko gangguan hormonal. Bisa gangguan jangka panjang yang bikin cacat juga, itu kalau diawali dengan kondisi hormonal yang tidak normal. Banyak hal yang masih belum diketahui pakar dunia nih, terkait fasting yang bersamaan dengan terganggunya hormonal kita. Boro-boro untuk bisa memitigasinya. Jadi, mending cari aman aja lah daripada kenapa-napa, termasuk di sini kaum ibu yang sedang datang bulan atau habis melahirkan. Nomor 14, kalau terjadi circadian mismatch, kalau ritme biologis sedang keacak-acak kacau karena perjalanan jauh atau karena di gua gitu nggak kena sinar matahari berhari-hari atau sedang hektik gegeran ini dan itu sehingga tidur kacau banget, malam jadi siang jadi malam, itu juga akan menimbulkan gangguan hormonal. Maka kalau orang dalam perjalanan itu ya jangan maksain lah ya, kecuali kalau perjalanannya itu kelas tipis-tipis yang rileks saja. Nomor 15, bersamaan dengan obat-obatan. Ini juga hanya boleh puasa kalau dokter profesional yang ngawasin yakin bahwa aman untuk dibawa puasa. Ini bisa kaitan dengan kondisi sakit tadi, tapi zaman sekarang orang keasup obat suplemen atau chemical itu bisa bukan dalam keadaan sakit sih. Jadi ini kita sebut lagi. Nomor 16, gangguan tumbuh kembang masa pertumbuhan. Ini juga bisa risikonya kelas berat, naudzubillah. Dan kalau keterlanjuran, nyeselnya bisa seumur hidup. Jadi kalau anak-anak itu mesti dijagain benar, sahurnya kelewat gitu ya. Mending jangan puasa lah. Termasuk di sini juga itu ibu hamil ya. Karena kan terkait tumbuh kembang janinnya. Ini juga jangan maksain. Yang menyusui, kalau ASI eksklusif, itu juga mending tanya aja dulu sama dokter. Nomor 17, kalau meraktekin fasting jurus ekstrim. Yang gelap lagi mitigasinya, itu kalau praktek fastingnya kelewat sering, atau kelewat ekstrim, atau kelewat aneh. Gangguan yang muncul ini bisa kemana-mana nih. Bisa sifatnya biokimiawi, bisa sifatnya bioelectricity, bisa dua-duanya. Sampai sekarang kayaknya belum ada tuh dokter yang keahliannya itu bioelectricity. Padahal secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa dalam tubuh semua makhluk hidup itu ada bioelectricity-nya. Kalau sampai ke pelintir bisa ngeri-ngeri tuh kejadiannya. Nah, dampak negatif itu nggak semuanya terus instan seketika gitu. Ada yang baru muncul dalam jangka panjang. Tapi ini justru lebih bahaya tuh. Karena bisa bikin orang jumawa. Wah, gue ngarang jurus kayak gini kayaknya nggak apa-apa nih. Setahun, 2 tahun nggak apa-apa. Sekian lama kemudian tahu-tahu biur kecemplung sumur. Naudzubillah. Terus gimana tuh ya? Supaya kita fastingnya senantiasa aman-aman saja. Ini panjang lagi ceritanya, tapi intinya kalau ada kondisi-kondisi yang nomor-nomor terakhir ini, pikir bener lah, kalau ragu-ragu, mending jangan praktekin. Terus secara umumnya, puasa itu jangan keseringan, jangan kelewat ekstrim, jangan kelewat berat, jangan dikombo dengan jurus-jurus aneh tanpa tahu ilmunya. Karena kalau kayak gitu, jangan-jangan bukan dapat sehat, malah menganiaya diri sendiri. Mending yang dipraktekin itu, yang baku-baku saja, yang standar, yang sudah proven. Yang baku pun, jangan langsung jebret praktek yang kelas berat, kelas serius. Latihannya mending bertahap dulu kalau mau lebih aman.
Terus, amat penting untuk dikuasai selain standar ilmu fastingnya, ya ilmu refeedingnya yang kemarin beberapa kali kita ulas. Dengarkanlah apa-apa yang dikatakan oleh tubuh kita. Jangan nunggu junggal dulu, itu bisa-bisa udah keburu telat. Akhir kata, fasting ini kayak olahraga dan jurus sehat kebanyakan. Kalau paham ilmunya, paham apa yang mesti dihindari dan dimonitor, benar prakteknya, ujung-ujungnya membawa banyak manfaat, dan risiko-risikonya, insya Allah semua bisa termitigasi. Oke deh, terima kasih.